Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang teramat besar. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang teramat luas. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pelit terhadap rahmat dan nikmatnya ini. Allah Subhanahu wa taala bagi terhadap kepada seluruh makhluknya. Bahkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir pun, orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala pun, Allah Subhanahu wa taala tetap beri mereka nikmat. Allah Subhanahu wa taala tetap bagi kepada mereka nikmatnya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rahmat yang begitu luas, tentulah orang-orang yang berdosa itu sudah lama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama dia dihentikan masa waktu hidupnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang sangat luas, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi rahmatnya kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh rahmatnya ini kepada makhluk-makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, di antara 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bagi secara umum ini terhadap seluruh makhluknya, baik itu manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain, itu hanya satu di antara 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka dibagi-bagikan seluruhnya. Dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala sisanya 99, ini Allah Subhanahu wa taala simpan untuk orang-orang yang khusus. Hanya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus, tidak untuk seluruh makhluknya, yaitu hanya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Allah Subhanahu wa taala simpan untuk mereka 99 rahmat ini untuknya. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, di antara 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya satu rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini. Yang satu rahmat ini pun sudah mampu memberikan kehidupan kepada jutaan, miliaran, triliunan jiwa di muka bumi ini. Semuanya, baik itu binatang-binatang yang berada di laut, semuanya, baik kuman-kuman, jin, syaitan, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari yang satu rahmat ini. Coba bayangkan 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana besarnya rahmat 99 itu?
Satu rahmat saja ini kita tidak bisa menghitung seluruhnya. Betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang 99? Maka adik-adikku sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada adik-adikku sekalian, maka hendaknya kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengejar, untuk dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang 99 ini. Karena Allah Subhanahu wa taala simpan rahmatnya yang 99 ini untuk orang-orang yang khusus saja, bukan untuk semua makhluk. Untuk orang yang khusus saja. Hanya bagi mereka orang-orang yang beriman di dunia. Kemudian dia mati di atas keimanannya itu, maka itulah orang-orang yang akan meraih sisa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang 99 tersebut. Maka mari kita berlomba-lomba untuk meraih ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah yang sudah kita hafal, surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Jadi yang menciptakan mati dan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan mati dan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa dari kita, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan dan kematian hanyalah untuk mengetahui siapakah manusia yang terbaik amalannya, siapakah manusia yang paling berhak diberikan pahala yang besar, dan siapakah manusia yang sepantasnya dilempar ke tempat yang menghinakan, ke tempat yang paling mengerikan. Jadi ini tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga matikan kita setelah hidup. Kemudian setelah mati Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita untuk dibalas. Untuk dibalasi. Apa balasannya? Berupa surga dan neraka. Hanya dua balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada tempat ketiga. Bija. Nanti di akhirat tidak ada tempat ketiga. Hanya dua tempat. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada antara surga dan neraka ada lagi tempat di situ. Tidak ada. Baiklah adik-adikku sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di malam hari ini. Ini kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah, dan kita sudah masuk pada pembahasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi karena mereka masih mengkhawatirkan diri mereka akan dizalimi, dianiaya, bahkan disakiti oleh kaum musyrikin ketika itu, sehingga mereka masih bersembunyi-sembunyi dalam dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sembunyi-sembunyi. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam tampakkan dakwanya secara terang-terangan di podium-podium. Bahkan sholat saja Nabi bersama sahabatnya ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya ketika itu masih sholat di tempat-tempat yang tersembunyi, belum di tempat yang bisa dilihat oleh kebanyakan manusia ketika itu. Ada di antara sahabat yang sholat di bukit, di gunung-gunung. Ada yang di antara mereka yang sholat di lembah-lembah. Ada yang di tempat-tempat yang jauh, yang tidak bisa dilihat oleh kaum musyrikin ketika itu. Dan kita sudah masuk pada pembahasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya kepada mulai dari kerabatnya, keluarga terdekatnya,
sahabat-sahabat terdekatnya, kemudian orang-orang yang di luar dari kerabat-kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah per individu sembunyi-sembunyi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menemukan orang-orang yang mau mendengar dan orang-orang yang soleh dari kalangan Quraisy dan dari suku-suku lainnya yang masih memiliki hati yang bersih. Maka kepadanya lah mulai terbentang berbagai jalan dan kesiapan kondisi untuk mulai menampakkan dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki kesiapan untuk hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kerabat-kerabatnya Nabi? Mereka diingatkan bahwa wahai manusia, ingatlah wahai manusia, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar bersenda-gurau dan bermain-main, bukan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Setelah kehidupan ini akan ada balasan dari segala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Diingatkan kepada mereka tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai manusia, kalau kalian tidak mau menjalankan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan ada siksa Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Diingatkan kepada mereka tentang neraka. Kemudian diberikan juga kabar gembira kepada mereka yang mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan secara terang-terangan kepada kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh bersifat tawadu, merendah diri terhadap orang-orang beriman. Adik-adikku sekalian, dan sifat tawadu ini adalah sifat yang paling mulia. Tidaklah satu orang pun yang memiliki sifat tawadu kecuali dia akan dimuliakan di kaumnya. Kecuali dia pasti akan menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia di kalangan kaum tersebut. Kalau dia memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadu, orang yang paling rendah hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu orang-orang yang beriman, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperintahkan untuk memaksa manusia masuk ke dalam agama Allah, tidak. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai, siapa? Abu Thalib, mati di atas agama kesyirikan. Abu Thalib mati di atas agama kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa manusia masuk ke dalam agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintah untuk menjelaskan, menerangkan agama ini secara benar. Adapun mereka mau ikut, mau tidak ikut, itu urusan mereka.
Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mendurhakaimu, menolak ajakanmu, tidak mau mengikutimu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka putuskan, terhadap apa yang mereka kerjakan. Mau mereka mengerjakan dosa, mau mereka mengerjakan kesyirikan, itu urusan mereka. Urusanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusanmu terhadap apa yang mereka lakukan setelah mendakwahi mereka. Jadi ini pelajaran yang sangat penting juga untuk kita, adik-adikku sekalian. Kelak nanti kalau kita sudah besar, ketika kita sudah masuk ke ranah dakwah, ketika kita sudah mampu untuk mendakwahi manusia, ketika kita sudah mampu mendakwahi manusia, maka tanamkan perkara ini di dalam diri kita, bahwa kita itu hanya menyampaikan kebenaran, kita itu hanya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diperintah untuk memaksa manusia untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksa orang untuk mengikuti kita. Tidak ada paksaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ada seorang nabi yang memiliki pengikut yang sangat banyak. Sangat banyak sekali pengikutnya. Dan ada seorang nabi yang memiliki pengikut hanya sekitar 10 orang. Ada yang di bawahnya, ada yang 2 orang. Dan ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut walau hanya 1 orang. Kenapa? Apakah nabi ini dakwahnya salah? Adakah nabi yang dakwahnya salah? Adakah nabi yang dakwahnya tidak benar? Tidak. Akan tetapi kebenaran itu ukurannya bukan terhadap banyaknya pengikut, adik-adikku sekalian. Tidak usah terlalu gembira melihat, tidak usah terlalu sedih melihat orang-orang kafir itu banyak pengikutnya. Dan jangan kita bersedih dengan sedikitnya yang mengikuti kebenaran. Karena kebenaran dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Tetapi kebenaran dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala diukur terhadap benarnya dia mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya 1 orang, walau hanya 2 orang, walau hanya sedikit, kalau dia yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai yang dituntunkan oleh nabi-nabi mereka, maka itulah pengikut kebenaran. Tidak perlu banyak orang. Jadi kelak nanti kalau kita berdakwah, insyaallah taala tidak usah bersedih kalau hanya 1-2 orang yang mengikuti, yang mau menerima dakwah kita. Toh kita tidak diperintah untuk memaksa manusia. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Setelah kita sampaikan, terserah mereka mau ikut mau tidak, urusan mereka. Dan tidak usah bersedih kalau hanya sedikit yang mengikuti kebenaran. Karena kebenaran dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan dari banyaknya pengikut. Akan tetapi benarnya dia mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengumpulkan kerabat-kerabat dekat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan kerabatnya dari Bani Hashim, disertai beberapa orang dari Bani Al-Muttalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata mendakwahi mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahului dengan tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat.
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sesungguhnya seorang penunjuk jalan tidak akan berdusta kepada keluarganya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah. Ingat, sumpah, kalimat sumpah yang diucapkan oleh seseorang itu adalah penguat bahwa perkara yang akan disampaikan itu adalah betul-betul benar. Kalau kita hanya mengatakan itu benar, maka itu biasa-biasa saja. Tapi kalau dikatakan demi Allah, maka kita menginginkan, meyakinkan kepada orang bahwa itu betul-betul benar. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dengan sumpah. Wallah, kata Nabi, demi Allah, seandainya aku bisa mendustai seluruh manusia, maka aku tidak akan pernah bisa mendustai kalian, yakni keluargaku, kerabat-kerabat dekatku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, dan seandainya aku bisa menipu seluruh manusia, maka aku tidak akan pernah bisa menipu kalian, wahai kerabat-kerabatku. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kerabatnya yang sudah terkumpul ini dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nabi tegaskan kepada mereka, aku tidak akan bisa mendustakan kalian dan aku tidak akan bisa menipu kalian. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengungkapkan bahwa perkara yang akan saya sampaikan kepada kalian ini adalah betul-betul benar, bukan permainan, bukan tipuan, dan bukan sesuatu yang saya dustai, saya ada-adakan, bukan kebohongan. Kemudian apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada mereka setelah Nabi mendahulunya dengan sumpahnya ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, demi Allah, sungguh aku ini Rasulullah. Sungguh aku ini Rasulullah, utusannya Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Kepada seluruh manusia secara umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan. Maka Nabi kumpulkan dari Bani Hashim dan dari Bani Al-Muttalib. Kemudian Nabi sampaikan kepada mereka tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Nabi tidak sembunyikan lagi identitasnya. 3 tahun Nabi sembunyikan identitasnya di hadapan publik, bahwa Nabi itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu. Namun kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan secara terang-terang, aku ini utusannya Allah. Kalau utusannya Allah, apa itu maksudnya? Apa maksudnya kalau dikatakan utusannya Allah? Itu mengharuskan mereka harus taat kepada Nabi. Tidak boleh tidak. Kalau dikatakan Nabi adalah utusannya Allah, maka wajib taat kepada Nabi. Kapan tidak taat? Berarti tidak termasuk golongannya. Tidak termasuk golongannya Nabi, pasti masuk neraka nanti. Pasti masuk neraka nanti. Tidak ada keraguan. Tidak termasuk golongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti masuk neraka. Jadi kalau dikatakan Nabi itu adalah utusannya, maka wajib diikuti, wajib didengarkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan lagi, demi Allah. Nabi perkuat lagi, demi Allah, sungguh kalian akan mengalami mati seperti kalian merasakan tidur, dan akan dibangkitkan seperti kalian merasakan bangun dari tidur. Kemudian betul-betul, benar-benar akan diperhitungkan amal perbuatan kalian, dan akan dibalasi kebaikan-kebaikan kalian dengan kebaikan, serta kejelekan kalian dengan kejelekan. Balasan itu adalah surga dan neraka. Inilah peringatan pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada kerabat-kerabatnya. Mereka diperingatkan tentang surga dan neraka. Kalau kalian dalam kehidupan ini banyak melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh, maka balasannya adalah surga. Kalau dalam kehidupan kalian di dunia ini banyak dosanya, maka balasannya adalah
neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan ini, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul mengharuskan seseorang ketika itu berpikir. Harus berpikir. Ada surga dan neraka, ada kehidupan abadi. Ada kehidupan yang tidak akan ada lagi hitungan waktu kita akan mati. Kalau di dunia ini tidak akan ada di antara kita yang kekal. Satu orang pun tidak ada yang kekal. Semua pasti mati. Entah dia hidup 10 tahun, entah dia hidup 50 tahun, entah dia hidup 100 tahun, dan tidak ada lagi manusia yang hidup 200 tahun. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, di umatnya Nabi Nuh, masih ada ya orang yang hidup sampai 1000 tahun. Nabi Nuh dikisahkan beliau berdakwah selama 950 tahun. Berarti dia hidup lebih 1000 tahun, lebih dari itu. Karena masa dakwahnya saja 950 tahun. Di umat-umat terdahulu banyak yang hidupnya ratusan tahun. Di umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di umat kita ini, di zaman kita sudah tidak ada lagi orang yang hidup 200 tahun. Untung sekali kalau dia bisa hidup 100 tahun. Bahkan kebanyakan di antara kita, di antara nenek-nenek kita, mereka hanya berusia antara 60-70 tahun. Bahkan Nabi SAW hanya berusia 63 tahun. Jadi kalau usianya Nabi, kalau Nabi yang kita ikuti usianya, sisa berapa? Sisa berapa tahun kita hidup? Hitung-hitung lagi. Dunia ini, adik-adikku sekalian, dengar-dengar, dunia ini ada hitungannya, kita akan selesai masanya di sini. Ibarat kita hanya kontrak di dunia ini. Habis kontrakan, sudah kita tinggalkan. Dan akan ada kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada lagi hitungan waktu 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun, triliunan tahun, tidak ada lagi hitungannya. Kalah kalkulator. Kalau mau di kalkulator tahunnya, meledak itu kalkulator. Tidak ada kalkulator yang mampu menjangkau waktu nanti di akhirat. Kalau sudah dikatakan kekal, selama-lamanya tidak ada lagi hitungan waktu. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Maka harus kita pikirkan. Nabi ingatkan ini. Ada hari kiamat, ada hari akhirat. Nabi ingatkan kepada kita. Maka hendaknya kita pikirkan. Apakah kita hanya ingin bersenang-senang di dunia ini? Hanya beberapa tahun saja kita nikmati kesenangan dunia ini. Setelah kita mati, disiksa sampai tidak ada lagi hitungan waktu. Ataukah kita ingin mengambil kesenangan di dunia ini dengan kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kemudian kita barengi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkumpul lagi dengan kerabat-kerabat kita di surga, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ayah ibu kita berkumpul lagi di surga, dan kita kekal di dalam surga. Bukankah itu kenikmatan yang terbesar yang harus kita raih dalam kehidupan dunia ini? Untuk meraih surga, adik-adikku sekalian, hanya kesempatannya hanya di dunia ini. Untuk meraih surga, kesempatannya hanya di dunia ini. Orang tidak bisa lagi mencari surga kalau sudah mati. Dia tidak bisa lagi beramal. Kesempatan untuk mencari surga hanya di kehidupan yang satu kali ini, dunia. Tidak ada orang yang hidup 2 kali di dunia. Hanya 1 kali kesempatannya. Itu ya, peringatan. Ini peringatan pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kerabatnya. Dengar. Nabi ingatkan ini kepada kerabat. Ini perkara yang besar. Nabi ingatkan mereka. Hati-hati kalian, ada surga nanti, ada neraka nanti. Hitung-hitung amalanmu. Sedikit lagi. Kemudian orang-orang pun berbicara dengan kata-kata lembut, kecuali paman beliau yang bernama Abu Lahab yang celaka ini.
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tetapkan celakanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai contoh orang-orang yang celaka sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab, celaka dan telah celaka kedua tangannya Abu Lahab. Kenapa dia celaka? Disinilah kisahnya dia celaka. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada mereka akan surga dan nerakanya Allah, maka berkata Abu Lahab, orang kafir pendusta ini yang senang menantang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apa yang dia katakan? Berilah pelajaran kepadanya, yakni kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum seluruh orang Arab berkumpul menangkapnya. Jika kalian menerimanya, berarti kalian orang-orang yang rendah, dan jika kalian melindunginya, kalian pasti akan terbunuh. Terang-terangan Abu Lahab menantang dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menantang Allah Subhanahu Wa Taala dan nabinya. Terang-terangan, orang yang paling celaka. Inilah kisahnya penentang. Jadi kalau disampaikan kepada kita, adik-adikku, ini dari Nabi, ini dari Allah, jangan ada dari mulut kita penentangan. Kenapa? Kalau ada dari mulut kita penentangan, kita akan disamakan Abu Lahab. Menantang dakwahnya Nabi, menantang perintahnya Allah. Jangan bermain-main. Ini Abu Lahab, dia sudah dikekalkan di dalam neraka nanti, karena penentangannya disampaikan oleh Nabi, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia bersombong dan berani menentang secara terang-terangan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan. Kemudian setelah Abu Lahab berucap seperti itu, maka berkata pula Abu Thalib, pamannya Nabi, sama-sama ya, Abu Lahab sama Abu Thalib ini sama-sama pamannya Nabi. Abu Thalib pun berkata, demi Allah, Abu Thalib, sungguh kita akan melindunginya, melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama kita masih ada, selama kita masih hidup. Lalu Abu Thalib pun berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teruslah lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Aku akan selalu melindungimu dan menjagamu. Hanya saja diriku tidak suka untuk keluar dari agama Abdul Muttalib. Ini yang disayangkan oleh pada diri Abu Thalib. Abu Thalib berjuang mati-matian membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia mati di atas kesyirikan. Dia terlalu cinta dengan ayahandanya Abdul Muttalib, sehingga dia tidak mau meninggalkan agama kesyirikan yang dianut oleh ayahandanya, sehingga dia pun mati di atas kesyirikan. Dan Abu Thalib ini tempatnya di neraka, kekal di neraka. Orang yang mati di atas kesyirikan, siapapun, baik itu pamannya Nabi, orang tuanya Nabi, kalau dia mati di atas kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka dan kekal di neraka. Hanya saja kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena saya, hanya saja Abu Thalib mendapatkan keringanan siksa di neraka karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Thalib itu tetap dia di dalam neraka, tapi dia tidak, siksaannya tidak sebesar yang orang-orang musyrik yang lain, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberinya syafaat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalian ya, bagaimanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulianya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu mati di atas kesyirikan, maka Nabi tidak bisa tolong. Bahkan orang tuanya Nabi pun tidak bisa tolong. Apalagi kalau kita ini orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu hati-hati kita dari dosa, satu dosa ini, dosa syirik. Dosa syirik ini mengekalkan orang di neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak sudi mengampuni dosa ini.
hati-hati dari dosa ini. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.